Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan, semangat sehingga kita bisa menjalankan pembelajaran kali ini dengan baik dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak, yaitu tentang Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa, yaitu doa sebelum belajar. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Sofirin akan menjelaskan satu persatu mulai Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Yang pertama yaitu Pak Sofirin akan menjelaskan tentang Al-Wahid. Kata Al-Wahid adalah salah satu dari nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti Maha Tunggal. Allah yang Maha Tunggal zatnya tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu dalam perbuatan dan namanya. Tidak memiliki sekutu dan juga tidak ada yang menyamainya. Jadi anak-anakku sekalian, jika kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Wahid dan juga kita meneladani dari Asmaul Husna Al-Wahid, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Tunggal dan hanya kepada Allah lah kita memohon dan juga kita meminta. Jadi anak-anak sekalian, itulah tentang Asmaul Husna Al-Wahid. Anak-anakku sekalian, dalil atau dasar dari Asmaul Husna Al-Wahid atau Allah Maha Tunggal, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim, yang artinya dan Tuhan kamu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang.
Jadi anak-anakku sekalian, dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah itu adalah Maha Tunggal. Dan hanya kepada Allah kita beribadah, kita memohon hanya kepada Allah. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih dan juga Penyayang. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Sofirin akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah, yang berarti Allah Maha Esa. Artinya bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan inti dari ajaran Islam, yaitu mengajak kepada ketauhidan atau keesaan. Jadi anak-anakku sekalian, dari nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, dari Al-Ahad kita bisa mengambil hikmah, mengambil pembelajaran bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Zaman dahulu misalnya, orang-orang yang beragama Hindu-Buddha, mereka menyembah berhala, menyembah pohon-pohon yang rindang, yang besar, yang mana mereka meyakini itu adalah Tuhan yang mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika ajaran Islam datang, yaitu mengajarkan tentang ketauhidan, nah ini mengacu bahwa Allah adalah mempunyai sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Tidak ada suatu kekuatan apapun, tidak ada sesuatu kehebatan apapun yang bisa melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu semuanya adalah maha, artinya tiada tandingannya. Anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran dari Asmaul Husna, yaitu Ahad. Dalil atau dasar dari Al-Ahad yaitu mengacu kepada surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Allah itu tidak ada yang menyekutukannya. Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Sofirin akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu As-Somad. As-Somad. As-Somad ini anak-anakku sekalian, yaitu artinya meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jangan sampai kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, As-Somad juga memiliki arti yang maha sempurna, bergantung kepadanya. Segala sesuatu, penguasa yang maha sempurna dan bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Jadi anak-anakku sekalian, kita
hanya menggantungkan kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang maha sempurna, yang mana hanya Allah lah kita meminta atau bergantung kepada Allah. Jangan sampai kita bergantung kepada orang lain, kepada makhluk lain. Itu sama dengan menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya yang layak kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian, dasar atau dalil dari As-Samad ini yaitu dari surat Al-Ikhlas juga, yaitu Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi, anak-anak sekalian, hanya kepada Allah lah kita meminta. Jangan sampai kita meminta kepada dukun atau orang-orang pinter, yang mana mereka itu hanyalah menyesatkan kita, tidak memberikan solusi kepada kita. Karena sesungguhnya yang bisa mengasihi kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita hanya meminta segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian yang Pak Sofirin cintai, hikmah dari memahami sifat Allah Asmaul Husna yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Yang pertama adalah Al-Wahid dan Al-Ahad. Asmaul Husna Al-Wahid dan Al-Ahad merupakan dua nama yang saling memiliki keterkaitan makna. Ketika kita beriman kepada keduanya dan memahaminya dengan benar, maka kita akan mendapatkan hikmah, yaitu di antaranya yang pertama, bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala segi. Yang kedua, Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib. Kekurangan dan aib merupakan sifat para makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat sempurna, agung, dan mulia tanpa ada makhluk yang punya semisal dengannya. Yang ketiga yaitu wajib mengesahkan Allah dan ikhlas dalam beribadah, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta. Yang keempat, hikmahnya adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang kafir dan musyrik dan juga semua aliran sesat yang sama sekali tidak menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penghormatan dan pengagungan yang semestinya. Anak-anak sekalian, hikmah dari Asmaul Husna As-Samad yaitu yang pertama, tidak memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tumpuan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang baik. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, berusaha menjadi orang yang memanfaatkan bagi orang lain, baik dalam urusan agama dan urusan dunia.
Anak-anak sekalian, itulah penjelasan dari Pak Sofirin dari sifat Allah atau Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan yang terakhir anak-anak sekalian untuk pembelajaran kalian di rumah, yaitu Pak Sofir memberikan tugas yang pertama, yaitu apa arti ayat dari Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kedua, sebutkan dua hal yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita. Dan yang ketiga, anak sekalian, yaitu sebutkan hikmah memahami Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Itulah penjelasan dari Pak Sofirin dari materi akidah akhlak, yaitu tentang Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Yang terakhir, anak-anak sekalian, Pak Sofirin berpesan, tolong jaga kesehatan kalian semuanya di rumah, dan juga selalu semangat untuk belajar. Ingat, belajar akidah akhlak dengan Pak Sofirin, akidah akhlak serasa lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.